Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 61 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sela sungguh, Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Mazmur 61 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berdoa di Saat Sulit, ditulis oleh Amy Glenn Pakiam. Kisah inspiratif, Russell Moore, penulis sekaligus teolog, bercerita bagaimana ia menyadari keheningan yang membuatnya merinding saat berada di sebuah panti asuhan di Rusia, tempat ia mengadopsi anak laki-lakinya. Belakangan ia diberitahu bahwa bayi-bayi tersebut berhenti menangis karena mereka belajar tidak ada orang yang bakal menanggapi tangisan mereka. Saat sedang menghadapi prahara kehidupan, terkadang kita merasa tidak ada yang mendengar atau mempedulikan kita. Yang terburuk adalah ketika kita menganggap Allah sendiri tidak peduli pada jeritan pilu dan air mata kita. Namun,
Sesungguhnya tidak demikian, untuk itulah kita membutuhkan ungkapan permohonan dan keluhan yang kita temukan di sepanjang kitab Mazmur. Para pemazmur memohon pertolongan Allah, tetapi juga mengeluhkan situasi yang menimpa mereka kepada Allah. Dalam Mazmur 61, Daud menaikkan permohonan dan keluhannya kepada Allah Penciptanya, dengan berkata, "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Daud berseru kepada Allah, karena ia tahu hanya Dialah tempat perlindungan dan menara yang kuat baginya. Menaikkan doa permohonan dan keluhan seperti yang dilakukan para pemazmur adalah salah satu cara kita menegaskan kedaulatan Allah, sekaligus memohon Dia bertindak seturut kebaikan dan kesetiaannya. Doa-doa tersebut menjadi bukti kedekatan relasi yang kita miliki dengan Allah. Di tengah masa-masa sulit, bisa saja kita terbuai oleh ilusi bahwa Dia tidak peduli kepada kita. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dia benar-benar mendengar setiap permohonan dan keluhan kita. Dia selalu menyertai kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dikuatkan ketika tahu bahwa Allah sungguh-sungguh mendengarkan jeritan hati Anda? Permohonan dan keluhan apa yang ingin Anda ceritakan kepadanya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Latar belakang Mazmur 61 sulit dipastikan karena keterangan singkat yang mengawalinya hanya memberikan instruksi musikal secara singkat untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Apa yang kita ketahui? Mazmur itu sendiri berisi penyembahan dan dengan penekanan pada raja sebagai biduannya jelas memenuhi syarat sebagai jenis mazmur kerajaan. Selain itu, beberapa ahli melihat adanya ciri-ciri ratapan dalam kidung ini, terutama di ayat 2, yang berkata, "Karena hatiku lemah lesu." Pernyataan ini tampak seperti ungkapan hati yang dibebani pergumulan hidup dan perlunya penyelamatan. Karena itu Allah disebut sebagai tempat perlindungan dan menara. Mazmur ini mungkin ditulis ketika Daud diusir dari tahta kerajaan oleh putranya, Absalom. Karena berbagai hal yang merujuk pada perannya sebagai raja tidak mungkin cocok apabila yang dimaksud adalah pengejaran Daud oleh Raja Saul. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain.
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.